Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 4B rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembelajaran PJOK ya. Pembelajaran PJOK kelas 4 dan sekarang insyaallah akan memasuki KD yang baru yaitu KD 3.2 memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola kecil. Pada KD 3.1 kita sudah mempelajari bola besar ya. Ustaz sampaikan sekali lagi bahwa yang dimaksud permainan bola kecil atau permainan bola besar itu tergantung bola yang digunakan ya. Semisal bola besar menggunakan bola yang relatif lebih besar seperti sepak bola, voli dan juga basket. Nah, kalau bola kecil menggunakan bola yang relatif kecil. Contohnya apa? Kasti, rounders, pingpong ya. Itu merupakan permainan bola kecil dan di KD 3.2 ini di kelas 4 kalian akan mempelajari variasi ya gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan kasti dan rounders atau permainan bola kecil. Dan yang untuk pertemuan pertama kali ini di 3.2 yaitu kalian akan mempelajari terlebih dahulu terkait kasti. Nah, sebelum kita mempelajari terkait variasi gerak dasar dalam permainan bola kecil kasti, kita akan mempelajari dulu ya sebagai informasi tambahan yaitu yang pertama terkait peraturan kasti. Kasti dimainkan oleh 12 tim dalam 12 orang dalam satu tim. Maaf ya. Dimainkan oleh 12 orang dalam satu tim dan terdiri dari 2 kelompok atau 2 regu. Permainan kasti dilaksanakan dalam 2 babak ya dan ada waktu istirahat. Dan dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh 3 penjaga garis atau hakim garis. Ini terkait peraturan kasti ya. Jadi ada 2 tim, ada tim penjaga dan juga tim penyerang ya. Baik. Lalu ini merupakan lapangan kasti. Lapangan kasti kurang lebih seperti ini ya. Gambarannya yaitu panjangnya 60 sampai 70 meter, kemudian lebarnya 30 meter dan terdiri dari beberapa tempat. Ada A, B, C, D itu ya, yang Ustaz Afif beri tanda ya, ruang A itu ruang bebas atau ruang tunggu, kemudian tempat pelempar atau pelampung, tempat pemukul, tempat penjaga ya, dan tempat pemberhentian pertama, kedua, dan ketiga ya. Baik, ini terkait lapangan kasti. Nah, lalu kita akan mempelajari terkait variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif di dalam permainan bola kasti. Yang pertama adalah variasi gerak dasar lokomotor. Ingat ya, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Ya, gerak berpindah tempat tanpa menggunakan alat. Ingat, tanpa menggunakan alat. Ya, dan di variasi gerak dasar ini ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu berjalan dan berlari, berlari dan melompat, dan berlari lurus dan berkelok, lari berkelok. Untuk yang pertama terkait berjalan dan berlari, ini tentu memiliki fungsinya ya, mungkin hampir sama seperti permainan sepak bola atau basket, namun memiliki tujuan yang berbeda. Misalkan berjalan dan berlari dalam bola kasti ini dimaksudkan untuk menuju pos atau berlari menuju pos. Kelompok memukul melakukan berjalan dan berlari berkelok atau lurus ya. Nah, variasi ini penting dikuasai dalam permainan kasti ya. Apalagi ketika hendak menuju pos 1, pos 2, pos 3 maka perlu berlari ya. Berlari lurus ya. Kemudian berlari melompat, berlari dan melompat. Nah, berlari dan melompat di dalam kasti juga memiliki tujuan ya yang berbeda ya, yaitu untuk menghindari lemparan bola kelompok penjaga ya. Nah, kalau di bola basket misalnya berlari dan melompat kan digunakan untuk
dribbling ya, berlari dan melompat untuk memasukkan bola. Kalau di dalam permainan kasti ini digunakan untuk menghindari lemparan bola kelompok penjaga ya. Jadi ini kelompok penyerangnya ya. Lalu yang terakhir di gerak lokomotor adalah berlari lurus dan berkelok. Nah, berlari lurus cepat dan lari berkelok atau zigzag dimaksud untuk menju pos dan menghindari lemparan kelompok penjaga. Nah, ini ya terkait 3 variasi gerak dasar dalam permainan bola kasti. Ada yang lain tentu ada ya. Di sini Ustaz Afif sebutkan 3. Lalu yang kedua adalah variasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan kasti. Nah, ingat gerak non lokomotor ada gerak tanpa berpindah tempat tanpa menggunakan alat ya. Ada 3 juga. Yang pertama menekuk kaki dan tangan, memutar badan dan mengayun tangan, dan yang terakhir adalah menekuk dan mengayun tangan. Menekuk kaki dan tangan. Nah, ini merupakan variasi gerak dasar non lokomotor yang pertama di dalam permainan bola kasti. Cara melakukannya adalah posisi awal berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Satu tangan ditekuk seperti megang bola, satu kaki dilangkahkan ke depan, dan kemudian ayunkan tangan ke atas di belakang kepala kalian. Posisi ini sebagai awalan persiapan melempar. Nah, posisi ini atau gerakan ini untuk awalan persiapan melempar. Ingat ya, ini belum menggunakan bola sehingga disebut variasi gerak dasar non lokomotor. Nah, yang kedua adalah memutar badan dan mengayun tangan. Nah, variasi gerak dasar ini sebagai lanjutan tahap persiapan melempar. Jadi, lanjutan dari tadi, gerakan yang tadi. Ya, setelah melakukan gerakan-gerakan tadi ya, di gerakan yang sebelumnya, dilanjutkan gerakan ini, yaitu setelah bersiap melempar tadi ya, lakukan gerakan memutar badan. Nah, follow through namanya. Lalu kaki kanan dilangkahkan ke depan dan diikuti ayunan tangan ke atas depan kepala atau gerakan lanjutan ya dari gerakan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menekuk dan mengayun lengan. Ya. Ini merupakan variasi non lokomotor yang terakhir ya di dalam permainan bola kecil kasti. Cara melakukannya, satu kaki dilangkahkan ke depan, langkahkan lengan kanan ditekuk ke atas bersiap melempar, langkahkan kaki kiri ke depan diikuti dorongan badan ke depan, ayunkan tangan kanan untuk melempar. Nah, badan bertumpu pada kaki kiri. Nah, ini merupakan variasi yang terakhir atau variasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan kasti. Mungkin itu dari Ustaz Afif untuk pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, dan untuk pertemuan pertama kali ini kita belum ada tugas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.